Selamat siang, sahabat Bawaslu. Kita sekarang sedang berada di salah satu objek wisata di wilayah Kabupaten Banyumas, yakni di Wana Wisata Baturaden. Nah, hari ini kita akan berbincang, ngobrol, diskusi soal demokrasi dan pemilu yang tentunya akan menambah wawasan teman-teman sahabat Bawaslu dan pemirsa setiap Bawaslu. Nah, nanti kita di atas akan bertemu dengan salah satu narasumber yang sudah menunggu di atas, yaitu Bapak Miftahuddin SHI, Ketua Kabupaten Banyumas. Kita akan ngobrol banyak soal sengketa proses dalam pemilu. Ikuti keseruan kita dalam bincang power siang ini. Let's go. Baik, selamat siang sahabat Bawaslu. Siang hari ini kita sudah berada di Wana Wisata Baturaden, salah satu tempat wisata di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Palawi Resources yang telah mengizinkan Bawaslu Kabupaten Banyumas untuk mengambil video di salah satu tempat di objek wisata Wana Wisata Baturaden. Baik, saya sudah bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, Bapak Miftahuddin SHI. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Aziz dan sahabat Bawaslu dimanapun berada. Baik, sehat selalu ya, Pak ya. Alhamdulillah ini sehat. Insya Allah bebas dari COVID-19. Amin, amin. Mengingat sedang berita terkait COVID ini sedang mencuat kembali begitu, jadi tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat untuk para pemirsa Bawor dimanapun kalian berada. Dan siang hari ini kembali lagi dengan kegiatan Bawor khusus edisi sengketa. Setiap bulan ini kita hadir untuk menyapa para sahabat Bawaslu untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan sengketa dalam proses pemilu maupun pilkada. Nah, di episode-episode sebelumnya kita sudah banyak membahas dan mengulas mengenai proses sengketa pemilu maupun proses sengketa pilkada, perbedaannya seperti apa. Kemudian kemarin terakhir kita juga membahas tentang sengketa pemilu dalam konsep keadilan pemilu begitu. Nah, siang hari ini kita ingin berdiskusi, berbincang santai mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, mungkin untuk mengawali ini Pak Miftah, sebetulnya mediasi dalam proses sengketa pemilu itu sebetulnya apa sih? Ya, Mas Aziz, terima kasih dan sahabat Bawaslu dimanapun siaran ini bisa disimak ya. Mohon izin sebelumnya saya biar jelas suara saya lepas masker. Ini jaraknya juga aman seperti itu. Jadi memang sedikit saya sampaikan untuk kita mengingat kembali ya, bahwa memang sengketa proses ya yang diselesaikan di Bawaslu itu ada dua mekanisme, Mas Aziz ya. Ada dua mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme mediasi ya. Kalau di dalam konteks kepemiluan ya, itu mediasi, terus kemudian adjudikasi seperti itu. Kalau kemudian di dalam konteks pilkada atau pemilihan ya, itu berarti musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka ya. Jadi memang ada dua tahap yang dilaksanakan ya ketika menangani
sengketa proses pemilu ya, yaitu mediasi dan adjudikasi gitu. Nah, hari ini tadi disampaikan kita akan berdiskusi masalah mediasi ya. Berarti ini kita sedang berbicara penanganan sengketa dalam konteks pemilu ya. Gitu Mas Aziz. Berarti yang namanya proses penyelesaian sengketa itu tadi dalam pemilu ada yang namanya mediasi dan juga adjudikasi ya. Sedangkan di pilkada ada musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka ya. Oke, baik. Jadi mediasi ini berarti kan seperti proses mempertemukan ini ya Dok ya. Betul. Antara dua pihak ya. Ya, jadi memang Mas Aziz ya, jadi tahap pertama yang kita tempuh ya, itu adalah proses mediasi ya. Seperti sudah diketahui oleh sahabat-sahabat semuanya, bahwa mediasi itu adalah sebuah proses tahapan di mana kita mempertemukan dua pihak ya, baik itu pemohon ya maupun si termohon. Dalam hal ini tentu adalah KPU ya, karena memang objek sengketa adalah berita acara atau SK surat keputusan dari KPU ya. Nah, di dalam proses atau tahapan mediasi, Bawaslu itu berlaku ya, atau menempatkan diri sebagai mediatornya. Ya, jadi tugasnya adalah temukan dua pihak ya, yaitu pemohon dan termohon ya, untuk mencapai sebuah kesepakatan tentu gitu. Jadi yang mau dituju atau yang mau dihasilkan dari sebuah proses mediasi adalah adanya kesepakatan. Antara siapa? Tentu kesepakatan antara pemohon, yaitu peserta pemilu ya, dan termohon, dalam hal ini adalah KPU. Baik, berarti dalam proses mediasi ini kedudukan Bawaslu di situ menjadi penengah ya, atau mediator gitu Pak ya. Sebagai mediator. Dan ini termasuk salah satu kewenangan Bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa ya Pak ya. Ya betul, bahwa memang Bawaslu itu selain pengawasan, tentu itu adalah tugas pokoknya Bawaslu. Istilahnya saja adalah badan pengawas ya, tentu tugas pokoknya adalah pengawasan. Nah, di dalam Undang-Undang 7 2017 memang Bawaslu itu juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses ya. Nah, ini perlu diketahui juga bahwa sengketa itu ada dua ya, sengketa proses dan sengketa hasil ya kan. Sengketa hasil itu adalah sengketa yang itu terjadinya di ujung ya. Ketika penghitungan sudah selesai, itu nanti misalnya ada pihak yang tidak puas ya, itu bisa mengajukan sengketa kemana? Itu ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Nah, ketika sengketa itu berada di dalam tahapan irisan ya, penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilu maupun pilkada, maka itu menjadi kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu untuk menyelesaikan ya. Jadi para peserta itu bisa mengajukan sengketa di Bawaslu di setiap tingkatan tentu, baik di RI, kemudian provinsi maupun di kabupaten kota, dan bahkan di tingkat Panwas kecamatan juga ada kewenangan ya, sesuai dengan Undang-Undang 7, kemudian peraturan Bawaslu ya, dalam hal ini Pemilu nomor 5 tahun 2019 ya, itu memiliki kewenangan juga atas mandat dari Bawaslu kabupaten kota ya, terhadap sengketa antar peserta kan. Ya, kita kemarin sudah banyak berbicara bahwa sengketa proses itu ada sengketa peserta dengan penyelenggara ya, yaitu dengan KPU. Ada juga yang kedua adalah sengketa peserta dengan peserta kan gitu. Oke, baik. Berarti dalam melakukan atau dalam proses penyelesaian sengketa ini, Bawaslu punya kewenangan salah satunya adalah menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi antara
termohon dan juga sang pemohon ya Pak. Betul ya. Dan itu tertuang di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu kan gitu iya. tuh. Yang secara teknis juga dijelaskan di dalam Peraturan Bawaslu nomor 5 tahun 2019. Ya. Oke, baik. Nah, dalam proses mediasi ini Ya. ada apa namanya? Sebenarnya syarat melakukan mediasi ini apa sih dari? Ya, mediasi tentu tadi saya sampaikan bahwa proses mediasi pada prinsipnya adalah temukan ya dua pihak yang bersengketa, baik pemohon peserta pemilu maupun si termohon KPU ya, untuk mencapai sebuah kesepakatan. Berarti di sana harus ada pemohon dan si termohon kan gitu. Jadi harus hadir. Nah, Bawaslu di dalam penanganan sengketa nanti ada proses tahapan yang dilaksanakan, yang dilakukan. Yang pertama tentu adalah menerima ya. Jadi menerima permohonan sengketa ya kan. Nah, ini juga sudah dijelaskan dulu bahwa mekanisme permohonan sengketa bisa dilakukan secara langsung ya. Langsung artinya adalah si pemohon itu langsung ke kantor Bawaslu, kemudian kami menerima dan seterusnya, nanti ada form yang diisi ya. Kemudian juga bisa dengan cara online ya, nanti membuka di laman sengketa dan seterusnya. Kemudian sehari setelah itu kemudian menyampaikan dokumennya ke Bawaslu. Nah, tentu tadi bahwa karena proses mediasi adalah proses ketemunya dua pihak untuk mencapai satu kesepakatan, di mana Bawaslu atau komisionernya menjadi mediator, maka mempersyaratkan dua pihak ini harus ketemu kan gitu. Lah nanti kalau satunya nggak ketemu dan satunya lagi nggak ketemu, misalnya nggak hadir ya kan, dipanggil nggak hadir, kemudian hanya si termohon tok ya, atau sebaliknya, maka tentu ini tidak akan mencapai sebuah kesepakatan. Gitu. Jadi mempersyaratkan kehadiran dua pihak, kemudian juga secara administrasi ada permohonan dan seterusnya, kemudian nanti Bawaslu ada tahapan pemanggilan terhadap para pihak, menyiapkan tempat dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi dalam proses mediasi Bawaslu harus menghadirkan dua pihak antara termohon dan pemohon. Betul. Dan keduanya harus ketemu begitu Pak ya. Harus karena ketemu. Kalau salah satunya tidak ada, tentu keputusannya juga tidak valid begitu Pak. Iya. Ya tentu. Juga, ya? Ya betul. Ya tentu ketika salah satu tidak hadir, maka kemudian proses mediasi tidak bisa dilaksanakan kan, seperti itu ya. Nggak mungkin misalnya dalam proses mediasi itu kemudian salah satu pihak nggak hadir, Bawaslu memutuskan, itu tidak bisa. Karena sekali lagi di dalam konsep mediasi, dalam penanganan sengketa proses pemilu, itu mediasi ya, sang mediator itu hanya menempatkan diri sebagai pihak yang mempertemukan saja kan gitu, memfasilitasi saja. Jadi tidak bisa mengintervensi, kemudian nggak bisa sama sekali misalnya langsung memutuskan, tentu tidak. Ya karena substansi dari mediasi tentu dua pihak ini ya saling ketemu, saling bicara, kemudian bermusyawarah ya. Kemudian Bawaslu di situ adalah sebagai perantara atau fasilitator. Iya. Oke, baik. Berarti ini kan mensyaratkan bahwa dua pihak harus ketemu. Nah, jika salah satu itu tidak ketemu, itu nanti statusnya seperti apa Pak yang tidak bisa hadir itu? Iya. Misalnya ada kasus misalnya Mas Aziz, Bawaslu sudah memanggil nih ya dengan surat ya, kemudian ternyata misalnya pemohonnya itu tidak hadir, satu kali nggak hadir kita suratin lagi ya kan. Nah ketika sudah dua kali tidak hadir, maka permohonannya berarti gugur kan gitu. Iya, artinya tidak dapat dilanjutkan kan gitu. Nah ketika yang tidak hadir adalah si termohon ya, maka kemudian
mediasi dianggap gagal seperti itu, kemudian dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu adjudikasi kan gitu. Jadi kalau yang tidak hadir adalah si pemohonnya 2 kali berturut-turut setelah dipanggil oleh Bawaslu kan gitu, maka dianggap gugur ya kan permohonannya ya Pak? Iya, wong dia yang memohon ya sudah kita fasilitasi ya kan, sing protes dan seterusnya sudah kita fasilitasi, tapi ternyata kemudian tidak hadir 2 kali berturut-turut kan gitu. Nah ini kemudian permohonannya itu dianggap gugur, nggak bisa dilakukan. Nah ketika yang tidak hadir adalah si termohon yaitu KPU ya, maka kemudian dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap adjudikasi atau kuasi peradilan. Nanti kita di tahap adjudikasi nanti kita uji ya kan, karena tahap adjudikasi itu ya gambarannya kan sama persis dengan pengadilan pada umumnya. Di sana ada hakimnya ya kan, para komisioner Bawaslu itu menjadi yang disebut dengan majelis adjudikasi ya, ada pembacaan permohonan, jawaban si termohon, kemudian pembuktian dan seterusnya sampai kepada putusan. Ya sama persis lah dengan proses peradilan pada umumnya kan gitu ya. Nah dalam proses mediasi ini ada jangka waktunya nggak sih Pak? Berapa lama si pemohon dan termohon harus melakukan mediasi? Iya, kalau di pemilu itu sesuai dengan peraturan Bawaslu atau Perbawaslu nomor 5 tahun 2019, waktu mediasi adalah 2 hari kan gitu. 2 hari itu maksudnya adalah bisa berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Selama 2 hari itu kan 2 hari bukan bermakna 2 kali ya, ini perlu disampaikan. 2 hari itu adalah space waktu di mana bisa lebih dari 2 kali kan gitu. Nah, jadi semisal pertemuan pertama tidak menyebut kesepakatan, kemudian bersepakat untuk bertemu lagi, ya. Bisa begitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi sampai kemudian kedua belah pihak itu bersepakat untuk sepakat ya kan? Atau bersepakat untuk tidak sepakat? Nah ya kan gitu kira-kira, yaitu selama waktu 2 hari itu. Selama waktu 2 hari. Nah ketika mereka baik termohon maupun si pemohon bersepakat untuk sepakat ya, maka kemudian selesai, Bawaslu nanti membuat berita acara yang ditandatangani oleh 2 belah pihak ya sebagai hasil dari permufakatan mediasi ya kan. Tapi ketika kemudian bersepakatnya adalah tidak sepakat ya kan, maka kemudian kita lanjutkan ke tahap adjudikasi atau kuasi peradilan gitu. Dan setiap pertemuan dalam jangka waktu 2 hari itu harus dihadiri oleh Bawaslu juga ya Pak ya? Betul, ini ya? itu wajib ya. Sekali lagi bahwa Bawaslu dalam hal ini sebagai mediator ya kan, mediator atas kewenangan undang-undang ya, tentu saya sampaikan Undang-Undang 7 tahun 2017 berarti sah gitu, tentu harus hadir ya untuk memfasilitasi kedua belah pihak dalam tahapan mediasi. Baik, terus begini Pak, semisal ini ada kasus begini Pak, misal dalam proses mediasi ini si pemohon dan termohon ini kan harus hadir. Bisa nggak sih kalau misal baik termohon maupun pemohon ini mewakilkan begitu ke pihak lain untuk melakukan mediasi? Iya, kalau mewakilkan di dalam proses mediasi itu tidak bisa ya. Tapi kuasa hukum ya atau penasihat hukum boleh mendampingi kan gitu. Tapi ketika di forum mediasi itu harus prinsipal atau para pihak sendiri ya kan yang hadir, misalnya dari KPU tentu ya yang ditugaskan mewakili KPU kan gitu. Kalau dari peserta pemilu misalnya parpol paslon ya dari yang bersangkutan yang sesuai dengan surat keputusan yang mewakili kan seperti itu. Jadi penasihat hukum ya bisa untuk mendampingi saja kan gitu. Tapi ketika proses mediasi itu harus para pihak langsung yang hadir. Ya karena ini penting ya, karena proses mediasi itu diharapkan menyelesaikan masalah dengan musyawarah kan gitu.
Sepakat tentunya Pak. Iya, seperti itu. Tentu saja digarisbawahi juga Mas Aziz bahwa dalam mediasi keputusannya itu harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Maksud saya seperti ini ya kan. Mediasi jangan dipahami kemudian semacam kesepakatan yang misalnya kong kali kong dan seterusnya. Itu tentu bukan semangat mediasi yang Bawaslu laksanakan. Bahwa semangat mediasi yang Bawaslu laksanakan adalah penyelesaian sengketa antara dua pihak dengan mekanisme mediasi itu ya kan, yang tentu harus sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada. Jadi kalau kesepakatannya misalnya bertentangan dengan aturan yang ada, tentu nanti Bawaslu sebagai fasilitator, mediator itu tentu akan mengoreksi kan gitu. Jadi kesepakatan di dalam mediasi tentu harus sejalan, harus on the track dengan regulasi yang ada. Jadi kesepakatan itu juga harus sesuai dengan peraturan undang-undang yang pakai melakukan kesepakatan tapi malah bertentangan dengan undang-undang ataupun bertentangan dengan proses tahapan yang sedang berlangsung, tentu itu tidak bisa. Jadi, tetap putusan di dalam mediasi harus berdasarkan atau harus sejalan dengan aturan atau undang-undang yang berlaku. Terus pernah ada kasus nggak sih Pak di Bawaslu Kabupaten Banyumas ini proses mediasi ini? Iya, di Bawaslu Banyumas itu di dalam pelaksanaan pemilu 2019 itu kita pernah menangani sengketa ya. Ini barangkali yang pertama di Jawa Tengah ya, selama Bawaslu memiliki kewenangan untuk melaksanakan sengketa, maka kemudian waktu itu saya ingat itu atensi masyarakat itu sangat antusias sekali kan gitu. Setiap sidang kita pasti dihadiri oleh kelompok masyarakat, kemudian wartawan dan lain sebagainya. Ini karena baru kan. Ya, jadi Bawaslu Kabupaten Banyumas itu di pemilu ya 2019 itu pernah menangani sengketa proses, yaitu yang diajukan oleh partai politik ya. Ada kawan-kawan dari P3 dan kawan-kawan dari PBB ya, dalam tahapan calon legislatif seperti itu. Nah, kemudian kita menyelesaikan, menangani ya sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan ya. Kemudian sudah juga berhasil ya, artinya kita sudah membuat putusan. Waktu itu memang baik itu dari kawan-kawan P3 maupun kawan-kawan PBB itu sampai ke tahap adjudikasi. Jadi mediasi kita laksanakan, kemudian tidak mencapai kesepakatan, maka kita bawa ke tahap adjudikasi dan kita proses di sana, ya kan. Kemudian kita gelar itu sidang adjudikasi ya, dan berdasarkan fakta dan seterusnya di peradilan, maka Bawaslu membuat putusan. Dan alhamdulillah karena semua tahapan kita laksanakan dengan baik sesuai dengan aturan, kemudian di dalam sidang juga kita laksanakan dengan aturan dan semua terbuka, sehingga putusan Bawaslu dapat diterima oleh semua pihak ya, baik oleh kawan-kawan KPU, kawan-kawan dari P3 maupun kawan-kawan dari PBB. Jadi mediasi ini kan semangatnya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama dengan proses musyawarah ya. Betul. Ya, sederhananya musyawarah mufakat lah betul. Iya, seperti itu. Nah, dalam proses untuk musyawarah mufakat ini, Bawaslu ini boleh nggak sih untuk memberikan arahan-arahan agar ya terjadi kesepakatan gitu sih Pak? Iya, di dalam proses mediasi ya tentu Bawaslu hadir sebagai fasilitator ya. Garis bawahnya atau garis merahnya adalah sebagai mediator tidak boleh mengarahkan ke salah satu pihak ya, baik itu pihak pemohon ya ataupun pihak termohon kan gitu. Nah, di dalam tahapan prosesnya ya
Bawaslu kemudian menyampaikan sambutan di dalam proses mediasi itu ya, kemudian mengenalkan diri ya kan, misalnya ada beberapa anggota di situ yang menjadi fasilitator di dalam proses mediasi kan, ada notulen, ada sekretaris dan seterusnya, kemudian dijelaskan ya kan kewenangan atau posisi Bawaslu di dalam proses mediasi itu ya. Nah kemudian baru kedua belah pihak nanti menyampaikan apa permohonannya ya kan, kemudian dari si termohon juga menyampaikan argumennya misalnya kan, karena memang yang namanya sengketa proses itu kan objeknya adalah surat keputusan maupun berita acara dari KPU kan gitu. Jadi dalam proses itu kemudian ini dua belah pihak, baik si pemohon maupun si termohon itu terjadi dialog gitu. Dialog ya kan. Kemudian ketika mereka ini berdua ini sudah mencapai kesepakatan ya, misalnya si termohon sudah mengabulkan permohonannya si pemohon, maka kemudian itu yang disebut dengan mediasi mencapai kesepakatan ya, dan kemudian Bawaslu membuat berita acara kesepakatan kan gitu. Nah setelah itu tahapan selanjutnya adalah kita serahkan putusan mediasi itu ke KPU untuk ditindaklanjuti kan gitu. Jadi memang sahabat Bawaslu ya, proses mediasi itu memang pada prinsipnya tadi adalah mempertemukan dua belah pihak ya. Di dalam mediasi ada dialog tentu kan, dialog, ada argumentasi yang disampaikan kan gitu, berkaitan dengan berkaitan dengan permohonan si pemohon. Misalnya ini adalah di tahapan DCS ya, daftar calon sementara legislatif misalnya, Mas Aziz ya kan, dari partai A misalnya, ini kok saya tidak diloloskan misalnya, ini anggota kami kok nggak lolos, padahal sudah melampirkan ijazah dan seterusnya misalnya. Persyaratan administrasi sudah lengkap, tapi ternyata begitu surat keputusan KPU yang menyatakan hasil verifikasi dari syarat yang disampaikan ternyata misalnya tidak diloloskan. Nah kemudian tentu KPU dalam hal ini sebagai si termohon juga akan menyampaikan argumentasinya yang didasarkan kepada bukti-bukti yang ada lah, kira-kira seperti itu. Nah, dialog-dialog yang ada kemudian ketika mengkerucut pada sebuah kesepakatan, maka kemudian dibuatkan berita acara kesepakatan. Kalau kemudian di dalam proses dialog, proses mediasi itu tidak mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan ke tahap adjudikasi atau kuasi peradilan. Oke, berkaitan dengan mediasi ini, proses penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan KPU begitu. Ada nggak sih Pak kasus proses atau sengketa antara peserta pemilu dengan sesama peserta pemilu begitu Bang? Iya. Di Banyumas sendiri ataupun yang ada begitu? Yang ada, iya. Jadi memang dinamika pemilu maupun pilkada kan selalu memungkinkan ya, atau berpotensi untuk adanya sengketa, baik itu sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara ya, maupun antara peserta dengan peserta kan gitu. Jadi Bawaslu ya diberikan kewenangan untuk menangani sengketa itu juga bagian dari upaya bagaimana semua pihak yang berkompetensi berkompetisi kan gitu. Yang namanya pemilu pilkada kan ini arena kompetisi dalam demokrasi kan kira-kira gitu. Maka kemudian di dalam kompetisi harus ada rasa keadilan yang diwujudkan, yang bisa diterima, dirasakan semua pihak. Nah, penanganan sengketa adalah bagian dari garis besar itu, atau dalam konstelasi bagaimana keadilan bisa diterima oleh para pihak terkait kan gitu. Nah, di dalam pengalaman kami di Bawaslu Kabupaten
Banyumas ini baik sengketa antara peserta maupun sengketa antara peserta dengan penyelenggara itu terjadi. Ya, jadi kita menangani. Nah, memang di dalam konteks sengketa peserta dengan peserta itu biasanya itu terjadi di tahapan kampanye itu, yang tentu tahapan yang dalam konteks Bawaslu itu cukup memakan menguras energi kan gitu. Jadi kita biasanya itu dari pagi sampai pagi lagi ya melayani para peserta pemilu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak-haknya untuk menyampaikan visi dan misi kepada konstituennya kan gitu ya. Nah, di dalam tahapan pengawasan kampanye itu biasanya memang banyak terjadi sengketa antara peserta dengan peserta kan gitu. Nah, ini saya sedikit mencontohkan ya. Misalnya gini, misalnya saya misalnya caleg partai A ya, Mas Aziz misalnya caleg partai B kan gitu. Berdasarkan surat keputusan dari KPU, saya dan Mas Aziz itu jadwal kampanyenya di hari yang sama, di tempat yang sama, cuma jamnya saja yang berbeda kan gitu. Nah, di hari hanya kemudian saya misalnya jam 7 pagi, Mas Aziz jam 2 siang ya kan. Mas Aziz tiba-tiba sudah memasang atribut ya di lokasi yang ditentukan. Nah, itu biasanya kan itu kan memunculkan sengketa, yaitu kan sengketa antar peserta yang terjadi karena ada persepsi yang berbeda terhadap sebuah peristiwa atau aturan perundang-undangan. Mas Aziz mempersepsikan atau memahami bahwa pemasangan atributnya Mas Aziz itu tidak melanggar. Loh, ini memang jadwal saya, hari tempat ini, saya gitu, di tempat ini. Iya kan gitu. Nah, saya juga punya persepsi, punya pandangan. Ya bahwa harinya sama betul, lokasinya sama betul, tapi jamnya kan berbeda. Maka seharusnya Mas Aziz itu menurut saya ya, jangan masang dulu, wong saya yang duluan. Kan ini ada sebuah peristiwa, yaitu pemasangan atribut yang dipahami secara berbeda. Saya beda dengan beda kan gitu. Nah, inilah kemudian yang memunculkan sengketa antara peserta dengan peserta ya. Adanya penafsiran yang berbeda terhadap aturan, yang kedua adanya penilaian berbeda terhadap sebuah peristiwa kan gitu. Nah, ini kita banyak menemukan atau menangani sengketa-sengketa semacam ini ya. Biasanya kita memang mendelegasikan kepada Panwas Kecamatan ya, karena tentu mereka punya kemampuan untuk menangani sengketa itu kan gitu. Dan sengketa antara peserta dengan peserta itu ditangani dengan mekanisme cepat ya. Artinya cepat adalah diselesaikan di hari itu ya kan, di tempat itu juga, dan waktu itu tidak boleh kemudian sampai berhari-hari. Enggak boleh ya kan? Pelaksanaan kami hari itu gitu. Nah, iya kan, nanti kalau 2 hari terus ngapain? Jadi kampanye, jadi kampanye. Terus ini kan bagian dari penjagaan keadilan kita sebagai wasit di dalam kontestasi demokrasi untuk melayani semua pihak ya kan. Semua pihak tanpa kecuali, tanpa kita satu pihak yang dilebihkan, satu pihak yang dikurangkan. Tidak seperti itu. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Baik, kurang lebih teman-teman sahabat Bawaslu bisa memahami ya proses penyelesaian sengketa pemilu dalam proses mediasi. Jadi ini buat sahabat-sahabat Bawaslu, mungkin ini anak-anak muda yang mungkin di tahun 2024 ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, begitu anggota dewan baik di daerah maupun di pusat. Ini teman harus memahami juga ini proses penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pemilu. Jadi tahapannya sebagai pemohon bagaimana, begitu kan, proses misalnya bagaimana, jangan sampai nanti tidak tahu begitu, sehingga ketika teman-teman nanti
mengalami atau merasa tidak dipenuhi hak-haknya bisa langsung mengajukan ke Bawaslu Pak ya. Betul. Untuk diselesaikan di persoalannya dalam ya. mekanisme sengketa. Baik. Iya. Oh ya Pak, mungkin ini terakhir ya Pak ya. Iya. Seperti tadi dijelaskan di awal, ketika tidak terjadi kesepakatan maka akan ditingkatkan prosesnya menjadi adjudikasi. Adjudikasi ya. Ya. Nah, jadi kadang kan dalam proses mediasi tersebut ini ada mungkin tuntutan ya 1, 2, 3. Kalau hanya dipenuhi sebagian saja itu seperti bagaimana Pak? Ya. Dalam tuntutan itu. Kalau kemudian di dalam proses mediasi itu permohonan pemohon itu hanya dikabulkan sebagian, itu itu dianggap tidak bisa atau tidak mencapai kesepakatan Mas Aziz. Iya. Jadi itu dalam kasus seperti itu nanti akan dilanjutkan ke tahap tetap ya adjudikasi. Iya. Jadi harus ya kemudian permohonannya itu misalnya dikabulkan semuanya ya kan oleh KPU, itu kemudian bisa dikatakan atau dinilai proses mediasi itu mencapai kesepakatan ya kan gitu. Tapi kalau kemudian hanya setengah atau bahkan tidak sama sekali ya nanti itu dianggap tidak berhasil, maka tahap tentu akan bergulir ke tahap lanjutan, yaitu tahap adjudikasi atau kuasi peradilan. Nah, ini dari mediasi tidak memenuhi kesepakatan menuju adjudikasi ini biasanya berapa lama Pak? Ya itu proses semuanya ya, proses penyelesaian sengketa itu semuanya itu 12 hari kan gitu. 12 hari berarti 2 hari itu adalah mediasi, maka adjudikasi punya waktu 10 hari kan gitu. Ya, jadi 10 hari kita akan melaksanakan mediasi ketika adjudikasi ya. Ketika tahapan 2 hari mediasi itu tidak mencapai sebuah kesepakatan. Nah, 10 hari itu tentu tadi saya sampaikan, ini adalah space ruang hari. Tidak mesti 10 hari kita isi semuanya toh. Misalnya di dalam proses adjudikasi misalnya 4 hari sudah selesai ya, oke selesai kan gitu. Misalnya 5 hari misalnya itu proses jawab jinawabnya masih panjang ya kita maksimalkan sampai waktunya selesai kan gitu. Pada prinsipnya praktek di lapangan adjudikasi itu kita sangat tergantung kepada situasi persidangan yang ada kan gitu. Jadi bisa misalnya 10 hari kita habiskan atau bisa juga tidak. Seperti mediasi itu kan 2 hari. Kalau kemudian 1 hari 1 kali udah selesai ya selesai kan gitu. Oke, sahabat Bawaslu, kurang lebih seperti itu seluk-beluk mediasi dalam proses penyelesaian sengketa pemilu begitu. Sekali lagi ini buat sahabat-sahabat Bawaslu, semoga bisa memahami apa yang kita diskusikan begitu berkaitan dengan mediasi dalam proses sengketa pemilu begitu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Oke, saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa Setia Power. Saya Muhammad Aziz dan Bapak Miftahudin pamit undur diri. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.